Saudara-saudara, yang paling sering terjadi terakhir ini adalah silang pendapat bagaimana memahami suatu kebenaran. Karena bicara soal keyakinan ini, yang namanya dunia apologet, orang akan sangat bersemangat. Yang sering terjadi adalah bahwa banyak orang yang tanpa disadarinya dia sangat bodoh, tetapi dia merasa bangga di dalam keadaannya pada kebodohannya itu. Dia merasa bernilai baik, tetapi sesungguhnya kondisi dari apa yang dia capai, soal berpikirnya dan soal menganalisanya ada di dalam area di bawah nol. Itulah yang akan kita lihat dalam uraian ini. Saya menggambarkan ibarat seseorang sedang membahas rambutan, tetapi berhubung rambutan ini dia tidak tahu secara utuh, berhubung dengan pengetahuan mengenai rambutan dia tidak mengerti dan dia kurang mengenal dan tidak pernah sedikit pun memahami soal rambutan. Ketika berbicara soal buah rambutan, dia menggunakan apa yang dia tahu tentang buah. Maka dia menggunakan apa yang dia tahu, yaitu buah mangga. Ketika dia membicarakan buah mangga yang adalah sama-sama buah, maka dia menggunakan pengetahuannya tentang buah mangga. Karena hanya dengan mangga dia pernah punya pengalaman. Hanya mangga yang dia pernah makan, hanya mangga yang pernah dia bisa cicipi. Tetapi karena ini sudah berbicara soal buah, padahal buah yang sedang dibicarakan sesungguhnya adalah buah rambutan. Lalu seseorang ini berkata bahwa berbicara soal buah, sebelum kita memakan buah itu harus kita iris dengan pisau dari semua sisi sekeliling buah itu. Lalu akan kelihatan buah itu menjadi kuning. Saking banyaknya orang ini berbicara, menjelaskan soal buah mangga. Terlalu lama dia berbicara soal buah mangga, sampai satu pun kebenaran soal buah rambutan tidak tersampaikan. Sementara materi yang sedang menjadi bahan pembahasan adalah tentang buah rambutan, tetapi orang ini menjelaskannya dengan pengetahuannya mengenai buah mangga. Matius 15:21 sampai dengan 28 adalah ayat yang sering digunakan oleh mereka yang anti ketuhanan Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Benarkah demikian? Nyatanya pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang sangat ngawur dan melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya di dalam teks Alkitab itu. Jikalau kita membaca Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 itu, pada pokoknya bukanlah sedang menjelaskan Yesus sebagai nabi dan bukan sebagai nabi untuk bangsa Israel saja. Karena di dalam faktanya, jikalau kita membaca kisah itu dari mulai ayat 21 secara lengkap sampai dengan ayat 28, bahwa justru dia melayani semua orang termasuk di luar bangsa Israel. Bahkan seorang ibu yang bermohon kepada Yesus itu adalah orang yang ditetapkan Yesus sebagai orang yang beriman lebih daripada biasanya orang beriman. Bahkan Yesus memberi nilai tambah kepada wanita yang bukan Israel itu sebagai orang yang berhak mewarisi karya penyembuhan dan karya yang mereka terima dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali jikalau saudara membaca Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 itu, ketika dipamer-pamerkan oleh mereka-mereka beragama anti Yesus, mereka terbukti sangat jauh dari fakta untuk dapat memahami isi Alkitab. Mungkin memang demikianlah mutu-mutu guru mereka, sehingga mutu berpikir mereka adalah juga seperti remah-remah di dalam memahami suatu naskah. Dan mental yang sama, kualitas yang sama, level nalar yang sama, mereka menggunakannya untuk memahami Alkitab. Suka atau tidak suka, nilai yang mereka peroleh di dalam memahami itu sungguh sangat memalukan. Padahal dialog antara Yesus dengan perempuan itu mulai ayat 24 sampai dengan 28 membuktikan bahwa Yesus menghargai wanita itu meskipun dia bukan orang Yahudi
tetapi dia dipandang berdasarkan iman perempuan itu. Yesus sebut iman yang besar, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang kita lihat di sana adalah justru membuktikan mereka yang bukan Israel, oleh karena iman, mereka memperoleh nilai tambah dari penilaian Yesus sendiri. Dan kepada perempuan ini, Yesus memberikan sebuah nilai dengan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Jadi, hubungan dengan Yesus itu tidak terkait dengan satu ras, tidak terkait dengan suatu bangsa, tidak terkait dengan suatu suku, tidak terkait dengan suatu golongan, bahkan tidak hanya terkait kepada pengguna suatu bahasa tertentu, tetapi hanya terkait dengan iman. Nah, apabila kita melanjutkan lagi tentang pelayanan Yesus dan perintah Yesus kepada murid-muridnya pada Matius pasal 28 sangat jelas. Yesus menuturkan secara terang benderang bahwa area dari pemberitaan Injil itu adalah kepada seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Mereka yang percaya dan dibaptis akan beroleh keselamatan, tetapi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Dengan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, itu berarti Yesus adalah untuk seluruh dunia. Matius 28:18 sampai dengan 20 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan yang di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dalam kenyataannya, Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam semua bahasa, suku, bangsa di muka bumi, membuktikan kenyataan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang menerima Yesus. Satu-satunya buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Alkitab, dan buku-buku yang lain yang lebih mendalam menjelaskan siapa Yesus. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu." Jika Yesus berkata bahwa firman Yesus itu sendiri tidak pernah berlalu, siapakah Yesus yang firman-Nya tidak berlalu? Alkitab menjelaskan Yesus akan membangkitkan semua orang di akhir zaman dan akan menghakimi semua umat manusia di akhir zaman. Jika Yesus menghakimi seluruh umat manusia, apakah Ia sekelas nabi hanya untuk Israel? Jika Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu." Jika Alkitab mengatakan bahwa Yesus akan membangkitkan semua orang di akhir zaman dan menghakimi semua umat manusia di akhir zaman, siapakah Yesus? Siapakah Yesus jikalau Yesus adalah penentu dan penguasa? Bagaimana orang dilemparkan ke lautan api dalam neraka dan menetapkan semua orang yang layak untuk menerima kehidupan yang kekal di dalam sorga di mana Dia bertahta? Saudara-saudara, siapapun engkau yang mendengarkan berita ini, terimalah Yesus demi keselamatanmu. Karena sebuah agama, sebuah kelompok komunitas, segagah apapun dia mengklaim dirinya sebagai pengajar tentang surga, tidak ada satupun yang benar kecuali Yesus sebagai satu-satunya penguasa yang kekal yang akan bertahta di dalam kerajaan yang kekal, di mana Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Yesus telah membuktikannya dengan seluruh pekerjaan-pekerjaannya bahwa Dialah Allah yang menyatakan diri dan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Berita ini bukanlah sebuah urusan untuk membela sebuah agama, melainkan semata-mata menjelaskan kepada Anda siapakah Yesus sebenarnya. Bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah,
yang mempertanggungjawabkan kealahannya melalui perbuatan-perbuatannya, yang menjelaskan kesuciannya melalui pengajaran-pengajarannya, yang menjelaskan bahwa dialah yang mulia, yang maha kuasa, bahwa dialah yang bertahta dan memiliki kuasa di dalam kekekalan. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Khusus bagi saudara yang selama ini tidak memahami tentang siapa Yesus. Dan di dalam pemaparan saya pada awalnya terbukti bahwa guru-guru dan pembicara-pembicara yang mengatakan Yesus adalah nabi untuk Israel semata-mata, mereka terbukti berbohong. Karena mereka juga mengatakan bahwa Alkitablah yang mengatakan Yesus itu hanyalah nabi untuk Israel. Berdasarkan kenyataan itu, mereka telah membohongi Anda. Sorga tidak ada hubungannya dengan komplotan pembohong. Sorga hanyalah berhubungan dengan orang-orang yang jujur tentang ajaran-ajaran yang disampaikannya. Betapa mengerikannya ketika seorang alim ulama harus berbohong, dan dengan bohongnya dia berbangga sebagai pembela kebenaran. Saya tidak mengajak Anda untuk meninggalkan agama, tetapi intinya, apakah Anda mencari kebenaran? Urusan yang terkait dengan Allah yang benar adalah soal benar atau salah. Urusan tentang Allah, soal kebenaran dan soal sorga, bukanlah soal agama. Urusan tentang keselamatan adalah urusan bagaimana Allah telah datang menyelamatkan. Tinggalkan pemahaman yang bertolak belakang dengan kebenaran. Urusan Anda adalah mencari kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.